Chapter 5 Elastisitas dan aplikasinya. Elastisitas demand. Elastisitas itu adalah ukuran dari responsiveness atau tanggapan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan pada perubahan salah satu determinannya. Elastisitas harga atau price elasticity of demand itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak kuantitas barang yang diminta sebagai respon dari perubahan harga. Diukur dengan persentase. Secara matematis bisa ditulis bahwa EP atau elastisitas harga itu adalah persentase QD dibagi dengan persentase perubahan P. Jadi persentase perubahan QD per persentase perubahan P. Sifat elastisitas ada dua, inelastis dan elastis. Inelastis berarti bahwa jumlah barang yang diminta tidak merespon secara kuat terhadap perubahan harga. Itu kalau nilainya kurang dari 1. Elastis itu adalah jumlah barang yang diminta merespon secara kuat terhadap perubahan harga. Ukurannya kalau nilai elastisitas itu lebih besar dari 1. Jadi di sini di box di bawahnya bahwa harga mutlak dari nilai elastisitas itu menunjukkan sifatnya. Jadi tandanya diabaikan kalau melihat sifat elastisitas. Tabel 22 itu adalah estimasi dari elastisitas harga untuk model transportasi yang terpilih. Jadi di situ ada kategori, kolom kategori dan kolom nilai estimasinya. Airline travel leisure itu berarti pesawat yang untuk wisata itu adalah min 1,52. Kemudian ada airline travel business itu min 1,15. Kemudian ada lagi rail travel business, jadi kereta api tapi yang untuk bisnis itu min 0,70. Dari tabel itu atau dari angka-angka itu bisa kita simpulkan sifatnya, apakah dia elastis atau inelastis. Elastis kalau nilainya lebih besar 1 harga mutlaknya ya, jadi di situ airline travel leisure itu adalah elastis karena nilainya 1,52 lebih besar dari 1. Urban transit itu adalah nilainya kurang dari 1 ya, itu berarti dia adalah inelastis ya. Determinan elastisitas harga. Yang pertama adalah semakin banyak barang pengganti, maka akan semakin elastis. Jadi kalau barang penggantinya itu banyak, kalau harga barang itu naik, maka jumlah yang diminta akan turun banyak. Karena konsumen akan berganti ke barang pengganti yang lain. Di situ contohnya adalah butter and margarin. Jadi itu adalah substitusi. Jadi kenaikan harga butter yang sedikit saja, kalau asumsi harga margarinnya itu tetap, maka kuantitas butter yang terjual atau yang diminta oleh masyarakat itu akan turun dengan banyak. Yang kedua, bahwa barang pokok itu lebih inelastis dibanding barang mewah. Artinya lebih inelastis itu kalau harga barang pokok itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun sedikit ya, dibanding kalau itu barang mewah. Di situ contohnya adalah kunjungan ke dokter. Kalau kunjungan ke dokter itu harganya naik, maka orang tidak akan secara banyak mengurangi kunjungannya ke dokter. Lain dengan tiket kapal. Jadi kalau tiket kapalnya naik, maka orang akan mengurangi bepergian dengan naik kapal secara substansial atau banyak. Jadi di sini kunjungan ke dokter itu merupakan barang pokok dibanding tiket kapal ya. Oke. Yang nomor 3 adalah pasar yang lebih sempit maka lebih elastis dibanding kalau pasar itu luas.
Ya, karena pasar yang lebih sempit itu lebih banyak lebih mudah menemukan barang pengganti. Jadi misalnya di situ antara pangan dan es krim. Jadi kalau pangan itu cukup inelastis ya, karena barang penggantinya itu tidak banyak dibanding es krim. Kalau es krim itu kategorinya lebih sempit karena permintaannya lebih elastis, mudah untuk menggantikan es krim dengan makanan yang lain. Yang nomor 4, semakin lama jangka waktu maka akan semakin elastis. Contohnya di sini adalah bensin. Kalau harga bensin naik, jumlah bensin yang diminta turun sedikit dalam beberapa bulan pertama. Tetapi seiring dengan waktu, maka karena bensin menjadi mahal, orang akan berganti dengan mobil yang lebih hemat bahan bakar, atau dia akan beralih ke transportasi umum, sehingga dalam perjalanannya maka menjadi semakin elastis ya. Dalam beberapa tahun maka jumlah bensin yang diminta turun secara drastis, itu berarti semakin lama akan semakin elastis. Menghitung elastisitas harga. Jadi kalau dirumuskan, price elasticity of demand atau elastisitas harga itu adalah persentase jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau dirumuskan menjadi seperti di bawah itu, bahwa E, Q, P sama dengan delta Q per Q kali 100% per delta P per P kali 100%. Contohnya, apabila harga es krim itu naik dari $2 ke 2,20 dolar, maka jumlah barang yang dibeli akan turun dari 10 ke 8. Sehingga elastisitasnya bisa dihitung menjadi yang di bawah itu. Kalau harganya 2 yang di bawah ya, harga 2 menjadi 2,20 per, berarti per 2. Jadi ini kan berarti kan persentase ini, delta P per P di atasnya delta Q per Q. Jadi delta Q kalau harga 2, Q-nya kan 10. Kalau harga 2,20, Q-nya 8 per 10 kali 100, sehingga didapatkan adalah min 2. Sehingga di situ didapatkan bahwa elastisitasnya sama dengan min 2. Atau bisa dituliskan secara mudah, delta P sama dengan 1%, mengakibatkan delta Q sama dengan 2%. Atau karena itu min ya, berarti kalau P-nya naik 1%, QD-nya turun dengan 2%. Jadi di sini karena kuantitas yang diminta itu secara negatif berhubungan dengan harga, maka angka 2% bisa diartikan juga sebagai perubahan di dalam harga itu positif 10%, artinya harga naik 10%, sehingga perubahan jumlah yang diminta itu negatif 20%. Mencerminkan negatif di situ adalah penurunan. Jadi kalau harga barang naik 10%, maka jumlah barang yang diminta akan turun 20%. Cara lain di dalam menghitung elastisitas harga itu dengan metode midpoint. Dan metode ini adalah cara yang lebih baik dibanding yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi midpoint di situ artinya itu adalah rata-rata ya. Jadi pembaginya itu rata-rata. Di sini bahwa price elasticity of demand itu adalah Q2 min Q1 dibagi Q2 plus Q1 dibagi 2. Dibagi P2 min P1 per atau dibagi P2 plus P1 dibagi 2. Jadi midpointnya itu adalah rata-rata antara Q dan P-nya. Jadi pembaginya itu adalah rata-rata atau midpoint. Jadi dengan contoh yang sudah dibahas sebelumnya, maka bisa dimasukkan rumus, itu adalah 8 min 10 dibagi 8 plus 10 per 2. Jadi diselesaikan dulu 8 plus 10 per 2, itu adalah 18 dibagi 2, 9,
baru digunakan untuk membagi 8 min 10. Jadi min 2 dibagi 9 menjadi min 22. Terus yang delta P-nya adalah 2,20 min 2 dibagi 2,20 plus 2 dibagi 2. Jadi diselesaikan dulu 2,2 plus 2 dibagi 2, baru digunakan untuk membagi 2,2 min 2. Ketemu 9,5. Jadi ketemunya elastisitas harga itu adalah min 2,32. Nah, coba Anda artikan itu apa coba 2,32. Ya, sama dengan slide sebelumnya bahwa kalau harganya naik 1%, maka kuantitas yang diminta akan turun sebesar 2,32%. Atau kalau pakai satuannya puluhan ya, kalau harga naik dengan 10%, maka jumlah barang yang diminta akan turun sebesar 23,2%.